Hai teman-teman, selamat datang di acara Let Me Tell You. Nah teman-teman yang terkasih, selamat bergabung kembali di konten kami. Dan hari ini kami kedatangan tamu spesial dari Keuskupan Agung Merauke, yaitu Pastor Fabianus Tutuboy. Selamat datang Pastor, selamat bergabung. Terima kasih. Pastor, mungkin sebelum kita memulai ngobrol santai kita pagi hari ini, mungkin Pastor bisa menceritakan sedikit Pastor tugasnya di mana, sebagai apa di Keuskupan Agung Merauke. Oke, saya sebetulnya tidak asli orang Papua. Saya berasal dari Maluku Tenggara, Tanimbar tepatnya. Tetapi sejak awal saya memilih untuk mau bekerja di Papua. Entah kenapa, ya mungkin saja bimbingan Roh Kudus untuk hal itu. Tapi bagi saya memilih untuk mau kerja di Papua, mengabdikan diri di Papua. Saya tahun 2010 ditabiskan menjadi imam, dan saya sekarang ditempatkan di Kuasi Paroki Kristus Raja Ninati. Itu perbatasan Indonesia Papua Nugini di wilayah Bovendigul. Begitu. Tadi kan Romo sempat bilang tuh, tuntunan Roh Kudus untuk Romo ingin melakukan pelayanan di Papua. Ya. Apa sih Romo yang menjadi alasan? Apa mungkin ada keprihatinan tertentu dari Romo sehingga Romo lebih memilih untuk melayani Papua begitu? Bagi saya begini, saya berasal dari Tanimbar, bersekolah seminari menengah di KEI. Ini semua masih wilayah Maluku, dan saya belum pernah ke Papua. Tetapi mungkin karena pengalaman saya bersama dengan beberapa anak dari Papua yang disekolahkan di seminari kecil, seminari menengah di Langgur, itu yang menumbuhkan rasa saya untuk seperti ada kedekatan dengan mereka, anak-anak dari Papua itu. Dan bagi saya tidak mengenal Papua, tetapi ada ketergerakan untuk mau datang ke Papua. Mungkin secara logisnya adalah saya merasa ada dari antara 5 anak itu, ada yang baik dari sisi perilaku, dari sisi kerajinan dan lain-lain, sangat familiar. Tetapi karena dia justru dianggap tidak memenuhi standar untuk seminari karena dari sisi akademik, pengetahuan, maka mereka itu justru yang dikeluarkan, artinya mereka tidak melanjutkan di seminari. Dan ini bagi saya sebuah keprihatinan. Jadi saya punya ketergerakan untuk mau datang ke Papua karena mulai dari anak-anak ini. Berarti ketergerakan hati ya Romo? Ya, kurang lebih biasa sekali. Ya. Nah itu kan tadi Romo sempat mengatakan Romo tugas di Ninati, perbatasan PNG. Ya. Kadangkala kan Romo image perbatasan itu kan kadangkala agak sedikit kurang pas ya Romo ya, untuk kita orang luar yang tidak mengetahui kehidupan di Papua itu seperti apa. Nah Romo mungkin bisa sharing ke kami juga ke teman-teman yang ada dimanapun nonton konten ini, apa sih suka dukanya Romo selama pelayanan di tanah Papua sebagai pastor paroki, apalagi di perbatasan tadi seperti yang Romo katakan. Ya. Seringkali orang bilang perbatasan itu menjadi minat, atau misalnya kalau kita bilang di Batam, misalnya itu kan perbatasan negara juga, itu menjadi daerah favorit. Tetapi untuk perbatasan di wilayah Papua itu orang bilang ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri-ngeri sedap gimana? Karena berkaitan dengan masalah politis. Jadi orang selalu berbicara tentang freedom Papua, dan orang berbicara tentang NKRI, harga mati. Dan tempat di mana saya bekerja ini sebetulnya juga masih dalam kaitan dengan hal itu. Jadi wilayah ini, wilayah Bovendigul, terutama di wilayah Ninati, ini
adalah satu wilayah di mana istilahnya apa ya, menjadi tempat yang dilabel tempat merah gitu. Karena dulu ada di tahun 84 itu bilanglah tumbuh gerakan ini di sana dan mengakibatkan pengungsian besar-besaran 84. Mereka sebagian besar orang mengungsi dari wilayah ini ke Papua New Guinea dan sampai sekarang masih terlalu banyak di sana, lebih dari setengah orang masih ada di sana. Hanya sebagian yang sudah kembali ke wilayah Indonesia. Begitu. Belum mengerikan. Ya. Lah, sekarang sukanya Romo nih dalam melayani umat di sana. Pastikan dalam perjalanan hidup kan tidak hanya duka-duka terus, tantangan-tantangan terus. Pasti ada sukacitanya, kegembiraannya melayani umat di sana. Ya. Kalau kita bicara soal suka atau bicara soal duka, berarti tentang apa yang menyenangkan dan menggembirakan kalau itu suka, dan mungkin menyakitkan atau menantang kalau itu duka. Tapi bagi saya begini, pilihan saya untuk menjadi imam dalam gereja Katolik untuk melayani umat di sana bukan soal suka atau tidak suka, tetapi pilihan saya adalah saya mau bersatu dengan masyarakat di situ. Kalau kita berbicara soal duka dalam arti sesuatu yang mengenakan di pastoran yang baik atau umat yang banyak, gereja yang luar biasa, mungkin duka. Dari konsep itu duka, tetapi bagi saya di sana yang sulit, kita pergi tidur di rumah umat, di pondok-pondok, di atas rumah kayu dulu awalnya masih rumah kayu gitu, kita tidur di situ. Kita dengan speedboat berjam-jam, berhari-hari, kita tokon perahu bahkan sampai 3 minggu untuk menjumpai orang di tengah hutan, di tengah rawa. Itu menggembirakan. Nah, saya punya satu pengalaman yang membuat saya merasa kuat. Saya dulu sewaktu pastoral di sana, itu namanya anak muda ya, ingin ya, sesuatu yang menantang gitu. Tapi waktu saya bersama dengan pastor paroki waktu itu, Pastor James Komolontang, kita dua tukang perahu dengan perahu kecil. Kita keliling itu pulau sudah 3 minggu kita di perjalanan. 3 minggu. Cuman perahu kecil, duduk saja begitu, berjumpa di satu masyarakat di istilahnya orang bilang di dusun-dusun mereka, kampung-kampung lama, berdoa bersama, bercerita bersama, pindah lagi sambil melayani sakramen begitu. Tiba di suatu tempat di ujung itu namanya Kampung Wanggambi, itu di Pulau Kimang. Itu sewaktu mau pulang, perbekalan kami itu tinggal sekali masak saja. Berasnya tinggal sekali masak, super minyak ada sekitar 5. Padahal yang bersama dengan kami itu ada 6 orang. Dan kita mulai masak, gitu. Makan karena ini banyak, ya sudah makan seadanya. Menurut Pastor James bahwa itu ya kita bisa tokon perahu sehari perjalanan bisa sampai di kota. Tapi yang terjadi apa? Karena Pastor James ini bersama dengan 3 orang yang besar-besar dengan perahu mereka, yang saya hanya bersama dengan 2 orang yang tokong perahu itu, dan saya jauh lebih besar dari mereka, maka saya juga ikut tokong perahu itu. Nah, ketika datang di pertengahan itu saya sudah merasa sangat kelaparan. Tapi mau makan apa? Ini air semua, rawa semua, hanya ada rumput-rumput kecil. Maka saya mencabut itu rumput itu, lalu kemudian saya memakannya. Rumput yang dirawat? Iya, rumput, dan saya makan bagian putihnya itu. Oh ya. Sampai saya keringat karena lapar, bergumul dengan keringatnya. Saya kecewa, benar-benar kecewa. Tuhan, kenapa kok cuma untuk makan tidak bisa? Apakah saya tidak punya cukup kemampuan untuk bisa menjadi pegawai? Saya rasa saya bisa lah. Bekerja yang menghasilkan makan saja. Kenapa saya memilih jalan yang seperti ini? Makan pun tidak ada.
ada kecewa, ada rasa marah dalam diri saya. Nah, tetapi ketika kami mendayung dengan perahu itu sampai ke Kimam kota, itu sudah sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Nah, makan sekali, itu baru makan sedikit sekali. Saya tidak peduli dengan yang lain. Yang ada dalam benak saya sampai langsung lari. Saya cuma ambil tas satu dan saya lari menuju pastoran dan saya makan di sana. Semula ada gerutu di dalam diri saya, kemarahan dalam diri saya. Tetapi sesudah saya makan itu, saya ke samping pastoran itu dan saya duduk. Seperti ada kegembiraan yang istilahnya apa ya? Sulit untuk dipertanggungjawabkan begitu, sulit untuk dijelaskan secara rasional. Kok saya rasa damai, bahagia sekali begitu. Padahal tadi saya menggerutu, kecewa, kenapa saya seperti ini memilih jalan ini. Dan itu dia bagi saya, Tuhan punya cara menghibur kita, Tuhan punya cara sendiri untuk menjelaskan kebahagiaan dari sisi kedamaian yang berbeda dengan sisi bahagia yang sukacita, yang sesuatu yang menguntungkan atau menyenangkan. Itu bagi saya. Sehingga bagi saya memilih jalan menjadi imam pelayan itu adalah memilih ini jalan hidup, jadi pilihan hidup, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan saya hitung-hitungan, tapi ini pilihan hidup saya, maka semua yang di situ adalah bagian dari anugerah Allah gitu. Dan saya harus, kalau ada sesuatu yang menjadi kelemahan, tanggung jawab saya untuk bisa membuatnya lebih baik. Atau sesuatu yang menyenangkan, maka itu bagian dari rahmat yang saya harus syukuri. Begitu menurut saya. Yes. Pengalaman yang luar biasa, Pastor. Ya, Tapi terima memang kasih. benar ya Romo ya. Kadangkala itu apa yang menjadi tantangan, pergumulan itu menjadi suatu rencana Tuhan dan cara Tuhan bagaimana Dia menyalurkan rahmatnya untuk kita, sehingga kita sendiri pun sebagai manusia bisa menemukan itu dengan sendirinya. Seperti yang Romo katakan tadi, kedamaian, kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu kan apa ya? Kita bisa bilang itu rahmat dari Tuhan sendiri begitu. Amin. Iya Romo. Nah, itu kan tadi pengalamannya Romo di sana. Nah, di sana itu transportasinya memang hanya kapal, perahu atau bagaimana? Nah, yang tadi saya jelaskan tentang pengalaman pertama itu adalah pengalaman di wilayah paroki pertama. Itu paroki Pulau Kimam. Itu kalau kita lihat peta Papua, pulau yang paling bawah yang bentuknya di kaki burung itu, nah itu di situ. Seluruh pulau itu pernah saya jalani dan saya melayani umat di situ. Sekarang saya berada di tengah-tengah antara perbatasan ke Pegunungan Bintang, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Bovendigul. Nah, itu sekarang ada di situ. Kalau di sana untuk transportasi ke sana kita bisa dengan kendaraan, dengan motor atau dengan mobil untuk wilayah itu. Sekarang sudah mending dengan adanya Presiden Jokowi, perubahan sangat besar. Tetapi dulu sebelum itu kita butuh waktu seminggu sampai ya ada yang bahkan sebulan bisa di jalan, karena itu lumpurnya itu bisa lebih tinggi dari mobil, gitu. Jadi di tengah jalan itu orang harus saling tolong. Jadi di situ kita tidak bisa membedakan, oh ini orang Kristen, ini orang Islam, ini beragama tidak beragama, ini dia dari suku apa. Nah, di tengah jalan itu orang selalu akan merasa prihatin, bersaudara satu dengan yang lain. Kita sama-sama gali lumpur, sama-sama tarik mobil, sama-sama ke atas. Makanan yang ada kita berbagi sama-sama di tengah kesulitan seperti itu. Jadi transportasinya seperti itu. Sekarang ya sudah sebagian besar sudah baiklah. Gitu. Masih ada 1-2 tempat yang agak sedikit rusak kadang-kadang karena di sana itu curah hujannya lebih tinggi. Jadi ya kita bisa maklum saja gitu. Pembangunan di wilayah jauh seperti itu ya pasti ya ada sesuatu lah gitu. Iya, Begitu. Medan yang sangat menantang, malah itu menjadi suatu cara untuk kita juga membangun suatu persaudaraan, saling menolong, saling membantu. Itu sesuatu hal yang baik ya Romo, yang perlu kita
tangkap dari apa yang sudah Romo sharingkan. Nah, Romo di Papua itu kan pasti ada juga kongregasi lain, ada suster-suster, ada TMM apa ya? Ada TMM. Iya TMM ya. Lalu ada juga suster PBHK. Nah, selama ini Romo, bagaimana Romo menjalin kerjasama yang baik dengan kongregasi-kongregasi lain? Mungkin di dalam, kan biasanya kalau di pedalaman kan pasti banyak tempat-tempat yang mungkin tidak bisa sekaligus Romo melayani di sana. Pasti kan ada yang namanya asistensi dari kongregasi-kongregasi lain, terlebih khusus kongregasi suster. Nah, kita berbicara soal PBHK, Romo, bagaimana Romo menjalin kerjasama yang baik antara Romo sebagai pastor paroki di pedalaman dengan kami para suster PBHK yang bertugas di Merauke? Ya, pertama saya selalu merasa bahwa semua yang bersama dengan saya adalah bagian dari keluarga saya. Apalagi mereka yang mau memberi diri secara khusus untuk melayani dalam gereja. Secara khusus dengan kongregasi PBHK, bagi saya punya kedekatan tersendiri dengan PBHK karena pertama dari sisi sejarah kongregasi inilah yang pertama kali istilahnya mau mengabdi untuk orang Papua di wilayah sana. Itu kesamaan, bilanglah ketergerakan untuk itu. Lalu kemudian saya bisa merasakan bagaimana pergulatan dan pergumulan terutama para suster itu sejak awal di sana. Bayangkan saya yang sudah zaman modern saja dalam arti tertentu begitu sulit gitu. Bagaimana dengan mereka yang memulai karya itu? Saya bisa membayangkan betapa sulitnya pergumulan mereka dari sisi sejarah itu. Dan yang mereka taburkan di sana itu sesuatu yang pantas untuk diberikan acuan jempol. Karena itu saya merasa saya harus bisa dekat dengan orang-orang perintis ini. Nah, karena itu PBHK menjadi sesuatu yang spesial. Tetapi juga saya punya pengalaman khusus. Maaf ini, tapi ini sesuatu yang bisa saya temui. Ya, saya bisa merasakan bahwa arti dari sebuah pertemanan untuk saling mendukung, menunjang dalam bilanglah kehidupan, panggilan itu di situ. Tatkala saya mengalami bilanglah sesuatu yang ya tidak mengenakan gitu, harus pada memilih sesuatu bilanglah karena pilihan itu maka ada akibat yang saya jalani. Dan banyak orang justru menjauh. Dan bagi saya orang-orang tertentu dalam tarekat PBHK justru mereka lah yang menjadi orang yang tidak melihat masalah itu, tetapi lebih pada sisi kemanusiaan dan bisa menerima saya apa adanya dalam pergumulan yang sama untuk mau berjuang untuk misi itu. Walaupun tidak terlibat dalam misi itu secara spesifik, tapi penerimaan itu memampukan saya untuk merasa kuat dan terus berjalan dalam bilanglah apa yang saya inginkan, bilanglah yang kita harapkan baik itu. Dan disitulah saya bisa merasakan inilah yang disebut sebagai teman dalam pergumulan ini, sehingga saya merasa jauh lebih dekat. Karena itu saya seringkali ya bilanglah kalau yang lain meminta saya mungkin ya akan membantu juga, tetapi kalau bilang tentang PBHK saya pasti akan membantu karena bagi saya ada sesuatu yang spesial. Istilahnya orang bilang begini, kalau Anda jatuh Anda harus ingat 3 hal. Siapa yang mendorongmu,
siapa yang membantu engkau berdiri dan siapa yang menonton. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi bagi saya tidak ada salahnya, tiga-tiganya baik gitu untuk membuat kehidupan kita lebih baik. Tetapi pastilah siapa yang membantumu berdiri adalah orang-orang yang harus bilanglah kita punya rasa syukur kepada mereka dan selalu harus bisa juga berbagi kepada mereka yang bisa kita lakukan. Begitu maksudnya. Luar biasa Romo. Biasa-biasa saja. Ya, maksudnya dari sharingnya Romo ini saya menangkap bahwa kerjasama itu adalah hal yang sangat baik. Ya. Ya, apalagi ketika kita ingin menuju sesuatu hal yang baik, kita memang tidak bisa sendiri. Apalagi ya seperti yang salah satu contohnya ya, ketika kita ingin melayani, kita tentu mungkin kita bisa sendiri dalam hal-hal tertentu. Tapi dalam hal-hal tertentu kita juga membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Di Papua itu masih sangat banyak, apalagi di masyarakat di kampung-kampung, masih sangat banyak hal yang harus dibuat. Saya di wilayah paroki saya saja, bayangkan orang yang dari PNG, wilayah PNG datang memasak, itu bisa dicampur semuanya, sayur, daging, ubi, dimasak begitu dan kita makan. Lah bayangkan, saya disajikan di Papua juga di wilayah perbatasan itu, sesudah direbus ubi, lalu kemudian sayur dikeluarkan, kemudian dimasukkan itu penyedap rasa itu hampir setengah. Lalu kita minum, ini bilang, pastor ini khas kita Papua. Ini airnya di sini yang dikasih penyedap rasa begitu banyak, lalu kita makan ubi di sini, lalu sambil minum ini air ini. Lah bisa dibayangkan mati kita semakin dekat gitu. Nah, tapi itulah salah satu keprihatinan dasar yang mestinya ada yang bisa menyentuh gitu. Saat mungkin saya pergi mengajari mereka memasak yang baik, bumbu saja saya sulit membedakan. Nah, artinya masih ada banyak hal yang menjadi concern, hal-hal prinsipil yang dihidupi oleh masyarakat yang butuh pelayan-pelayan. Karena kalau orang digaji, sulit mau ke sana. Tidur saja tidak nyaman, jalan kaki di sana berminggu-minggu, berhari-hari. Mau dibayar berapa? Gitu loh. Nah, karena itu orang-orang yang mengabdikan diri secara khusus untuk melayani, yang memiliki hati untuk orang lain, inilah yang kita harapkan. Maka siapapun yang mengabdikan diri untuk itu, bagi saya dia saudara saya, dia bagian dari bilanglah Tuhan mengutus dia untuk membantu orang lain dan saya harus menghargai mereka sebagai utusan Tuhan. Macam sesuatu yang wow begitu. Iya, wow banget begitu loh Romo. Iya sih Romo, tapi Romo ya, yang pastor bilang itu benar begitu loh. Ya, mudah-mudahan. Jadi, yang intinya adalah ketika ingin melayani di Papua harus punya hati. Ya, begitu. Iya kan? Betul. Karena tantangan di Papua itu nggak hanya tantangan biasa gitu. Tapi semua orang itu punya hati, kalau tidak ada hati sudah mati dia. Iya, tapi maksudnya kan Romo hati yang benar-benar siap, tulus untuk melayani Papua. Iya kan? Hati secara rohani maksudnya ya. Iya, karena kalau hanya sekedar, kalau yang saya tangkap ya dari sharingnya Romo, kalau kita hanya sekedar datang ke Papua hanya ingin lihat seperti apa Papua, kehidupan Papua seperti apa, itu untuk menurut saya sendiri sepertinya tidak apa ya, tidak kuat untuk melayani di Papua begitu. Ya, betul. Justru yang bisa melayani di Papua orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang tulus untuk melayani orang-orang Papua. Ya, benar. Betul benar. Satu hal ini, bahwa kalau orang pernah bekerja di Papua, dia akan terus merasa bahwa Papua spesial di hatinya. Itu pasti. Saya tidak tahu, entah dia punya pengalaman yang buruk, entah pengalaman yang baik. Tetapi ada kebahagiaan di dalam diri setiap orang itu yang tidak akan bisa terlupakan. Itu pengalaman saya bersama dengan orang-orang yang pernah bekerja di sana. Sekalipun sudah tua, tapi memang begitu. Iya. Jadi dalam kesulitan itu ada sebuah kebahagiaan yang ditaruh Tuhan di dalam hati orang yang melayani. Gitu. Betul Romo. Saya jadi ingat ada yang pernah bilang kepada saya,
Kalau sudah datang di Papua, sudah pernah rasa lumpurnya Papua, pasti ketagihan datang ke Papua terus. Ya, itu. Ya. Iya benar. Bukan mall saja menarik, lumpur juga lebih menarik dari mall gitu. Memang Papua punya sesuatu hal yang memang tidak Iya. bisa diganggu gugat ya Romo. Selalu Ya. memberikan sesuatu hal yang pasti menggembirakan. Ya kan Romo? Ya, begitu. Luar biasa Romo pengalamannya. Terima kasih sekali Romo sudah mau berbagi dengan kami di konten kami. Romo juga sudah berbagi tentang pengalaman-pengalaman Romo yang mungkin tidak banyak tetapi Ya. sangat meneguhkan kami, terutama bagi umat yang ada di rumah yang mungkin selama ini punya pemikiran-pemikiran tugas di Papua itu sulitnya seperti apa. Nah, dengan kehadiran Romo membantu membuka pikiran kami semua tentang Papua itu seperti apa, keadaan di sana seperti apa, dan tentunya kami sangat-sangat terbantu dengan sharingnya Romo ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Fabianus Tutuboy. Saya dari tadi Romo Pastor, soalnya kan kalau di Jawa kadang-kadang lebih lebih ke Romo begitu. Kalau Pastor kan mungkin daerah-daerah timur lebih banyak ya. Kalau saya Romo mungkin terlalu halus untuk saya terlalu ya? kasar. Jadi saya harus bilang Pastor gitu. Begitulah. Ya biasanya kan pasti kan itu tuh kalau di Ya. daerah timur kan pasti nadanya agak sedikit-sedikit naik gitu Ya. loh. Kayak mau ngajak berantem gitu. Tidak, di sana itu lebih happy. Iya lebih happy. Pastor gitu, Servabi gitu. Oke Romo, terima kasih banyak Oke, baik. sudah hadir dan bersharing tentang pengalaman Romo selama pelayanan di tanah Papua. Terima kasih Romo, dan untuk teman-teman yang ada di rumah, kita akan ketemu di konten kita selanjutnya. Dan saya, Suster Hilaria dan Pastor Fabianus Tutuboy mohon pamit. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share konten-konten kami. Terima kasih. Dah.